Belakangan ini, suasana politik dan sosial di Indonesia sedang panas karena banyak orang turun ke jalan melakukan demonstrasi, mulai dari mahasiswa, aktivis, sampai masyarakat umum yang merasa jengkel dengan berbagai keputusan DPR, khususnya soal anggaran dan tunjangan yang terus naik. Sementara kondisi ekonomi rakyat justru makin berat, dan salah satu isu yang bikin publik benar-benar tersulut adalah tunjangan rumah anggota DPR yang bisa mencapai 50 juta per bulan, di luar gaji pokok dan fasilitas lainnya. Sehingga kalau di total, anggota DPR ini bisa menerima penghasilan lebih dari 2,8 miliar per tahun menurut catatan Lembaga Pemantau Anggaran. Angka yang sangat besar kalau dibandingkan dengan mayoritas rakyat Indonesia yang masih berjuang hidup dengan UMR sekitar 2-4 juta rupiah per bulan. Ditambah lagi ada kebijakan pajak yang dirasakan mencekik, seperti kenaikan pajak bumi dan bangunan di beberapa daerah yang bisa melonjak sampai 1000%, membuat masyarakat kecil merasa bukan hanya terbebani tapi juga dihianati. Dan kondisi ini akhirnya memunculkan narasi serta seruan stop bayar pajak sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap pemerintah dan DPR, karena masyarakat melihat jelas bahwa pajak yang mereka setorkan tiap bulan ternyata tidak digunakan sepenuhnya untuk kepentingan publik, tetapi juga untuk membiayai fasilitas super mewah para wakil rakyat yang kinerjanya sering dianggap tidak sebanding dengan gaji dan tunjangan mereka. Padahal kalau kita bicara aturan formal, anggota DPR sebenarnya tetap wajib bayar pajak karena gaji dan tunjangan mereka dipotong langsung oleh bendahara negara. Tetapi hal itu tidak cukup untuk meredam kemarahan publik, karena yang dipertanyakan bukan sekedar apakah DPR bayar pajak atau enggak, melainkan bagaimana pajak dari rakyat digunakan dan untuk siapa manfaatnya. Dan disinilah letak masalah kepercayaan yang semakin runtuh, karena rakyat melihat di satu sisi mereka diminta patuh bayar pajak dan ancaman sanksi kalau telat atau tidak membayar. Sementara di sisi lain, para pejabat negara terutama DPR terlihat hidup berlebihan dengan fasilitas yang dianggap tidak masuk akal, mulai dari rumah dinas, kendaraan dinas, dana aspirasi, hingga anggaran perjalanan dinas yang sering menimbulkan kontroversi. Maka wajar saja kalau muncul gelombang protes dan bahkan ajakan boikot pajak. Meski kalau kita mau realistis, berhenti bayar pajak sebenarnya bukan solusi yang tepat, karena dampaknya justru akan lebih dulu dirasakan oleh masyarakat kecil sendiri, sebab pajak juga menjadi sumber utama pendanaan untuk sekolah negeri, subsidi kesehatan, bantuan sosial, hingga pembangunan infrastruktur. Dan kalau semua orang sepakat untuk tidak bayar pajak, yang pertama kali akan lumpuh bukan DPR, melainkan pelayanan publik yang justru sangat dibutuhkan oleh rakyat. Oleh karena itu, meskipun kemarahan publik sangat bisa dipahami, langkah yang lebih cerdas dan efektif bukan tentang boikot pajak, melainkan dengan terus menekan DPR dan pemerintah lewat jalur-jalur yang sah. Karena hanya dengan cara itu, uang pajak yang kita bayarkan bisa lebih transparan dan terarah pada kepentingan rakyat banyak, bukan sekedar memperkaya segelintir elit politik. Dan intinya, kita memang tidak bisa berhenti bayar pajak, tapi kita bisa berhenti diam, berhenti apatis, dan mulai aktif mengawasi serta menuntut transparansi supaya uang rakyat benar-benar kembali untuk rakyat, bukan hanya untuk kenyamanan DPR. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Oke, mungkin sekian dulu untuk pembahasan kita kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.